Baik, di hari ini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Dewa Ayu Anghayu Putri, Selviana Francisca Monas, Ikhwan Kurniawan, Vira Pertiwi, dan Grace Tongga yang akan menjelaskan topik terkait audit kas dan setara kas mengenai pengendalian internal atas kas sebagai penyelesaian tugas pertemuan ke-14 pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampunya yaitu Pak Muhammad Hendrian Nyale, SEMAK. Untuk topiknya sendiri terdiri dari next. Yang pertama itu ada pengertian audit kas, yang kedua ada jenis-jenis akun, yang ketiga ada tujuan audit kas, yang keempat ada prosedur audit, yang kelima ada hubungan kas di bank dengan siklus transaksi lain. Yang pertama akan dimulai yaitu pengertian audit kas. Dimulai dari pengertian audit. Audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematik terhadap laporan keuangan, pengawasan intern, dan catatan akuntansi suatu perusahaan. Audit bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan dilakukan oleh seseorang yang independen dan kompeten. Pengertian kas. Kas adalah aset keuangan yang bisa digunakan untuk kegiatan operasional yang ada di dalam sebuah perusahaan. Pengertian lainnya, alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Siap berarti perusahaan harus menyediakan kas yang cukup untuk membiayai pengeluaran perusahaan. Bebas berarti perusahaan bebas menggunakan kas untuk biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Kas juga merupakan aktiva yang paling liquid. Likuiditas perusahaan merupakan informasi yang penting bagi para pembaca atau pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Pengertian dari audit kas adalah pemeriksaan buku khusus mengenai transaksi kas dalam jangka waktu tertentu untuk meneliti kelengkapan, kebenaran, dan sahnya transaksi kas itu, serta untuk menetapkan apakah seluruh penerimaan kas telah dibukukan dengan baik dan benar. Next. Oke, untuk jenis-jenis akun kas itu sendiri, yang pertama ada petty cash atau kas kecil, di mana bentuk uang tunai yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan untuk membayar berbagai bentuk pengeluaran yang nilainya itu relatif sangat kecil dan juga tidak ekonomis bila pembayarannya dilakukan menggunakan cek. Lalu yang kedua, itu ada kas di bank. Itu merupakan bentuk simpanan uang perusahaan yang tersimpan di dalam rekening bank yang biasanya nilainya itu cenderung besar dan memerlukan keamanan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kas di bank akan selalu berkaitan dengan rekening koran perusahaan pada bank tersebut. Lalu yang ketiga, ada bank overdraft, yang merupakan cek yang jumlah nilainya itu lebih besar daripada rekening bank. Sebagai contoh, apabila perusahaan ABC menerbitkan cek sebesar 150 juta, padahal saldo di rekening perusahaannya itu hanya 120 juta, maka 30 jutanya itu masuk pada akun utang jangka pendek. Lalu yang keempat, itu ada cash equivalence atau setara kas yang merupakan gabungan aset perusahaan yang mempunyai maturity kurang dari 3 bulan lamanya. Setara kas ini sangat bermanfaat untuk digunakan apabila kondisi finansial perusahaan itu sedang susah maupun saat stabil. Sebagai contoh, yang paling sederhana itu kita kenal sebagai surat utang negara. Dan yang kelima ada restricted cash, yang merupakan bentuk kas yang secara sengaja dipisahkan oleh perusahaan untuk melunasi kewajiban di masa depan yang jumlahnya itu cenderung sangat besar. Sebagai contoh, apabila perusahaan A itu mempunyai kewajiban dalam membayar kerusakan lingkungan sebesar 10 juta dalam 5 tahun yang akan datang, maka atas dasar ini perusahaan itu harus bisa menyisihkan uang sebesar 10 juta pada akun restricted cash-nya. Next. Yang berikutnya yaitu mengenai tujuan audit atas kas. Tujuan utama audit atas kas yaitu untuk memastikan keandalan, keakuratan, dan kecukupan pengelolaan dan pengendalian kas dalam suatu entitas. Audit atas kas melibatkan pemeriksaan dan evaluasi terhadap transaksi keuangan yang melibatkan kas, seperti pengujian terhadap kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang berkaitan dengan kas.
Beberapa tujuan lainnya yaitu yang pertama, konfirmasi keberadaan dan kecukupan kas, yaitu audit atas kas bertujuan untuk memverifikasi bahwa kas yang dinyatakan dalam laporan keuangan benar-benar ada, baik dalam bentuk uang tunai maupun setara kas seperti saldo bank dan investasi jangka pendek. Tujuan ini membantu memastikan bahwa entitas memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Yang kedua yaitu memverifikasi keakuratan transaksi. Audit atas kas melibatkan pemeriksaan terhadap transaksi yang melibatkan kas, seperti penerimaan dan pengeluaran uang tunai. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dicatat dengan benar dan mencerminkan kegiatan yang sebenarnya, serta untuk mendeteksi adanya kesalahan atau penyelewengan. Yang ketiga yaitu mengenai penilaian pengendalian internal. Audit atas kas mencakup evaluasi terhadap pengendalian internal yang berkaitan dengan kas, seperti prosedur pengeluaran dan penerimaan uang tunai, kebijakan pembukuan dan penutupan rekening bank, serta pemisahan tugas dalam pengelolaan kas. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang memadai, ada dan efektif dalam melindungi aset kas, entitas dari penyalahgunaan, pencurian, atau kesalahan. Yang keempat yaitu mendeteksi penyelewengan atau kecurangan. Salah satu tujuan penting dari audit atas kas adalah untuk mendeteksi kemungkinan penyelewengan atau kecurangan yang terkait dengan kas. Auditor akan melakukan pengujian dan analisis yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi tanda-tanda atau indikasi adanya kecurangan seperti pemalsuan, pencurian, atau manipulasi transaksi kas. Dan yang kelima yaitu menyediakan keyakinan dan kepercayaan. Audit atas kas bertujuan untuk memberikan keyakinan atau kepercayaan kepada pemilik entitas, para pemangku kepentingan, dan pihak-pihak yang bergantung pada laporan keuangan. Dengan melakukan audit secara independen, auditor dapat memberikan pendapat profesional tentang keandalan laporan keuangan dan pengelolaan kas. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, audit atas kas membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan kas entitas, serta memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan tentang keandalan informasi keuangan yang disajikan. Next. Selanjutnya, prosedur audit kas. Yang pertama, identifikasi risiko bisnis yang mempengaruhi kas, di mana auditor harus memahami risiko dari kebijakan dan strategi investasi klien, serta mengontrol manajemen untuk memitigasi risiko tersebut. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Kas merupakan aset yang lebih rentan terhadap pencurian daripada aset lain. Ada risiko tinggi yang berhubungan erat dengan keberadaan, kelengkapan, dan keamanan. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian, di mana ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengendalian terhadap siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Yang kedua, rekonsiliasi bank independen. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pengujian, pengendalian, serta pengujian substantif atas transaksi, di mana uji pengendalian merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji efektivitas pengendalian internal dalam rangka mengurangi penilaian risiko pengendalian. Sementara uji substantif merupakan prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji moneter secara langsung berpengaruh pada ketetapan saldo laporan keuangan. Yang kelima, merancang dan melaksanakan prosedur analitis, di mana audit berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo yang umum dalam menjalankan audit akun kas. Kemudian yang keenam, merancang pengujian atas rincian saldo kas, merupakan menyajikan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo yang umum dalam menjalankan audit kas. Next. Selanjutnya yaitu hubungan kas dengan siklus transaksi lain. Yang pertama ada siklus pendapatan terjadi ketika perusahaan menjual produk atau jasa. Transaksi pendapatan terjadi. Setelah transaksi ini terjadi, perusahaan akan menerima pembayaran dari pelanggan dalam bentuk kas. Yang kedua, siklus pengeluaran. Terjadi saat perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa, transaksi pengeluaran terjadi.
Pembayaran atas pengeluaran ini dilakukan dengan menggunakan kas perusahaan. Yang ketiga, yaitu siklus penggajian. Dalam siklus penggajian, kas digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan karyawan. Proses penggajian mencakup pencatatan kehadiran karyawan, perhitungan upah, dan penerbitan cek atau transfer kepada karyawan. Next. Yang keempat, yaitu siklus investasi. Terjadi ketika perusahaan melakukan investasi dalam bentuk pembelian saham, obligasi, atau aset lainnya, kas digunakan untuk melakukan pembayaran. Next, yang kelima yaitu siklus pembiayaan. Dalam siklus pembiayaan, perusahaan dapat menerima atau membayar pinjaman. Pembayaran pinjaman dilakukan menggunakan kas perusahaan. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih.